jantung keluarga besar supaya kami jadi keluarga besar Pak Murdiono memuaskan itu ketika Pak Murdiono balik meninggal diakui masih jauh sekarang Muhammad Barang dalam berbagai perintah berapa Pak Murdiono maaf masih kalau putranya Muhammad dan ngaji ke isbat nikah sarung asal usul anak ke pengadilan agama digerakkan salah juga oleh pengadilan agama digerakkan karena diperiksa Bina pemeriksaan terbukti bahwa ketika kita dalam Murdiono nikah masih percakapan anu lain dan ibunya kembali itu isbat nikah sehari asal usul anak anu di agen umat kita putranya ditolak. Mari pernikahan anu tersebut adalah pernikahan anu dilarang undang-undang. Sesuai undang-undang, sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Di mana setiap jauh atau hoyong mengadakan perilaku tinggi pada 204 wajib kedah ayat izin pengadilan. Satu ketik ngelontar satu ayat keputusan MKY harus memastikan yang lebih kabunten ke masyarakat Indonesia Pak. Ada pengakuan saja. Bapak-bapak, amat dimuliakan ketua Allah. Kemarin masih kapal Muhammad bahkan berangkat ini kita di negara akan nama undang-undang. Maka melalui pengacaranya nanti kita harus Islam ngajukan judicial review Mahkamah Konstitusi. Dalil akan menjadi dampak permohonan judicial review legal standing karena masih terbagi di mana perkawinan mati Pak Murdiono menurut beliau adalah sah menurut hukum adalah sah menurut hukum dan adanya penyelesaian pernikahan tidak mengakibatkan perkawinannya tidak sah menurut pengacara kita. Karena perlindungan hukum terhadap akibat dari perkawinan itu ternyata tidak ada untuk kita sebagai warga negara. Maka menurut markisa yang dikuatkan oleh kuasa hukumnya, ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan pasal 43 ayat Undang-Undang Nomor 174 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi dilakukan pemeriksaan perkara undang pihak pemerintah. Aku dalam hal ini juga walaupun dan HAM biasa didengar di putusan Mahkamah Konstitusi. Pendapat pemerintah Sanalika pemerintahan perkara wanita dia berpendapat kami cukup bertahan
Lu kesimpulan atau pemerintah permohonan judisial itu harus diajukan umat kita harus bubar. Karena pasal 2 ayat 2 atau pasal 40 ayat hiji undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain pihak pemerintah, oleh Mahkamah Konstitusi dengan pendapat Komisi 3. Bagaimana pendapat Komisi 3 harus disampaikan di sidang MK pada waktu itu? Kami dan pemerintah pendapatnya bisa kurang. Saat itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan ternyata tidak sengaja dan tidak sejalan dengan pendapat pemerintah, tidak sejalan dengan pendapat DPR. Bapak-bapak hadirin rahimahullah. Upami kurang dikali, upami kurang dikali. Sesuai kalau permohonan judisial itu harus diajukan ke majelis. Di mana kasusnya itu adalah kasus perkawinan poligami di bawah anak. Barang kasus anak sebagai akibat dari perkawinan poligami di bawah anak. Salah perbuatan zina. Eta kasus hukum nasional kita, jadinya akal masalah. Diklaim bahwa perkawinan manusia secara umur biologis tidak sah secara hukum. Karena putrana Muhammad Iqbal Ramdhani adalah sebagai anak yang tidak sah, identik sebagai anak zina. Anu salajengna Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan hampir habislah permohonan anu diajukan ke kita. Kesimpulannya kumagi anu dikabulkan ku Mahkamah Konstitusi upaya pasal 2 ayat 284 pasal 40 ayat 3. Lantaran menurut pendapat Mahkamah Konstitusi eta pasal bertentangan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat 1, pasal 28 B ayat 1 pasal 28 B ayat 2 sampai pasal 28 B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya pasal 28 B ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Di pasal itu ayat 2 kewajiban yang berbeda. Di mana ayat pertama pasal ini menekankan kewajiban orang tua atau kewajiban ayah biologis dalam perkawinan yang sah untuk memperlakukan anak secara sama. Antara kewajiban negara bahwa anak yang sah harus dilindungi oleh negara dari kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga lahirlah undang-undang kekerasan dalam rumah tangga
di mana air aman. Bapak-bapak, upam kurang nyabok, putra kurang buktikan dia, putra kurang ngacu ke kepolisian, kenapa tidak? Oleh karena itu, kalau kita baca bahwa setiap bapak yang terhadap anak adalah bapak yang ada ikatan perkawinan dengan ibunya yang melahirkan secara anak COVID akan seperti itu. Adanya anak yang lahir adalah sebagai akibat dari adanya perkawinan yang sah. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, setiap anak yang dilahirkan dari seorang perempuan melalui ikatan perkawinan atau melalui ikatan perkawinan yang kalau dia anak kecil kita, kalau saya anak kalau menyamakan antara kalau kita menyamakan status C sama D bertentangan dengan undang-undang. Nganggap sama terhadap C sama D, C tadi adalah anak kecil Cina. Sama D anak sah dari perkawinan yang sah. Kalau kita menyamakan statusnya sebagai anak yang sah, akibatnya apa? Akibatnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1. Oleh karena itu saya mengajukan masalah ke pusat bahwa ternyata putusan Mahkamah Konstitusi itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1944. Bapak-bapak, jadi saya mempunyai ketua Allah. Saat MK mutuskan yang pasal 4 gigi ayat pasal 40 ayat 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Timbullah reaksi di masyarakat Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi bertanggal 27 Februari 2012 lantaran sumber gejolak yang terjadi dalam masyarakat, tidak lama kemudian muncullah Fatwa Ulama Indonesia nomor 11 tahun 2012 masih marah. Apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi? Seperti tadi, diputuskan ke Mahkamah Konstitusi itu adalah merubah ketentuan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 angka nama berbunyi bahwa setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai nasab terhadap ibu dan keluarga ibunya. Sebab anak jinak sekalipun itu tetap harus dilindungi, harus dinamakan, harus disamakan dengan anak sah. Kenapa harus dibeda-beda? Upami dibedakan diskriminasi. Ayeuna undang-undang tentang gender untuk dibahas di DPR. Upami kurang membedakan karena status anak tadi, maka orang kena pidana. Ayeuna untuk dibahas Pak, kita sangat berbahaya. Sebab sangat bersentuhan dengan urusan. Paling berbahaya dengan rancangan undang-undang gender bahwa setiap
memilih jodoh secara bebas. Nah, nanti akan masuk ke dalam pasal itu adalah tentang perkawinan jenis. Bisa itu. Lalaki jeung lalaki, awewe jeung awewe bisa melempar lingkungan hukum itu. Bapak-bapak, rahimahullah. Kembali ke nama materi. Itulah putusan Mahkamah Konstitusi. Terjadilah pokok peradaban masyarakat. Terjadilah pokok antara hukum. Disimpulkan secara pertama mencoba menulis seperti apa yang di tangan para bapaknya, dan makalah ini telah dibaca oleh puluhan ribu manusia di Indonesia. Anu bisa di internet, upamanya di bumi ayat internet, klik di Google judulnya makalah ini makalah ayat. Makalah ini membantai habis-habisan MK karena sudah jalan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan sudah jalan dengan hukum Islam. Di Nabi Muhammad ia dimunculkan, terus muncul dari dua makalah yang berbeda. Anu pertama makalah anu ditulisku Dr. seperti apa? Anu nyatakan sangat setuju karena putusan MK. Setiap anak yang lahir ke bumi harus dinyatakan anak sah. Bapak biologisnya adalah yang menjinaknya. Dia bisa menerima wahyu dan lain sebagainya. Pemakaran anu kedua anu ditulisku Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Dr. Romi Ibrahim. Dina eta makalah anak itu dibagi tiga. Anu pertama anak sah, anu kedua anak di luar perkawinan, anu ketiga anak zina. Saudara anjeunana anak di luar perkawinan dimaksud dina putusan MK adalah anak hasil dinamika ini. Anjeunana tidak setuju anak zina dia dimaksudkan anak. Tapi anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan monogami ini antara poligami ini setuju dilahirkan anak. Anu dikawinkan anjeunana tentang putusan MK tidak sesuai dengan pertimbangan rakyat. Jadi makalah kita beradu dengan dua makalah yang dibawakan oleh Profesor Dr. Bukti Arto dan Dr. Hadithah. Panjatan masyarakat ke makalah kita. Makalah anu di dalam berdiri dalam Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Jangan di Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Di Indonesia masih ayat anak jenengan anak zina. Baik di Undang-Undang Nomor 174 maupun di kompilasi hukum Islam ayat anu disebut anak zina. Anu ayat yang kedua, anu pertama
di luar perkawinan. Para ahli hukum berbeda pendapat bila nafsukan anak yang lahir di luar perkawinan. Menurut Dr. Ibrahim, bahwa yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan itu adalah anak singkat. Terlebih anak-anak ini. Oleh karena itu sama saja sebenarnya. Bapak-bapak, kamu juga yakin bahwa Jipuling harus mempertahankan itu. Katakanlah begitu. Upami orang menafsirkan putusan MK seperti itu, maka kacaulah naon anu kos diperjuangkan para ulama di sekitar tahun 1972. Saya historis Pak, sejarah bahasanya. Sewaktu pemerintah mengeluarkan RUU perkawinan, nya eta tahun 74 ya. Pun bapak masyarakat terjadi program. Sebab di dalam eta ada dua draft RUU perkawinan. Anu kaji ilmu perkawinan liberal anu mencapai dengan hukum Belanda. Anu kedua RUU anu kenapa hukum Islam. Di nama Rasulullah para ulama berkata supaya anu diperlukan jadi kalau undang-undang nomor 1 tahun 1974 itu adalah undang-undang perkawinan yang didesak oleh para ulama supaya serut dengan Islam. Di antara pasal yang diperjuang untuk para ulama adalah pasal 3 ayat 1. Di mana oleh para ulama pada waktu itu, ya, anak yang lahir di luar perkawinan itu dikonsepsikan sebagai anak zina. Jadi artinya bahwa pasal 40 ayat 1 itu oleh para ulama diadakan untuk melindungi anak hasil zina. Sebab kalau dibiarkan kacau oleh Islam tetap dilindungi anak hasil zina itu, tetap mendapatkan kepastian hukum di mana nasabnya dikaitkan hanya ibunya karena keluarga ibunya. Nah, kumaha bahasana anak luar perkawinan, kemungkinan para ulama pada waktu itu diberikan semacam arahan oleh orang-orang DPR, ya anak yang lagi di luar perkawinan itu itulah anak zina kemungkinan. Sehingga dia kata pasal itu sudah disebutkan secara jelas anak zina itu. Kalau kita menafsirkan sesuai dengan pemasalah Dr. Habib Bahir bahwa anak yang dimuat dalam pasal 43 ayat 1 itu adalah anak hasil kawin siri, maka akibat hukumnya anak zina tidak dilindungi oleh hukum. Dan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1900. Bapak-bapak harus dimuliakan bahwa substansi perkawinan dalam Undang-Undang nomor 174 dimuat di pasal 2. Eta pasal ayat 2 aja. Anu kaji perkawinan adalah
Ya. Yang mestinya di Indonesia berbeda. Kalau menurut Kristen mas kawin tes nikah di masjid, janji di hadapan pendeta cukup, gaya jebol. Di gereja, ya, di gereja di hadapan